Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Kita kembali hadir menemani Anda dan juga menjumpai Anda dalam spesial talk show di hari ini. Dan sebelumnya kita ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1442 Hijriah tahun 2021. Pemirsa, luar biasa, di spesial talk show hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, akan kita kupas, yakni terkait dengan membedah Perda Perbukuan, urgensi dan juga upaya perlindungan pegiat literasi di Provinsi Banten. Dan pemirsa, di studio saya sudah ditemani dua narasumber kita hari ini yang akan membahas tema kita hari ini. Yang pertama saya akan perkenalkan, ada akrab sapaannya Cak Nawa. Ini ada Bapak Muhammad Nawa Saidimyati selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di studio bersama kita. Kemudian narasumber kita yang kedua saya perkenalkan, ada Kang Aib Rohadi SIP selaku Koordinator Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Perbukuan atau FKMPP Provinsi Banten. Assalamualaikum Kang Aib. Waalaikumsalam Kak Teh. Sehat? Alhamdulillah sehat. Masih berjibaku dengan buku? Masih kan memang tiap harinya sama buku kan. Oke. Tidak ada bosannya ya Kang Aib ya? Iya. Oke. Ya, dan pemirsa, kita juga sudah mematuhi protokol kesehatan begitu. Nanti di pembahasan kita bisa membuka masker kita hari ini. Pemirsa, beberapa waktu lalu Pusat Kurikulum dan juga Perbukuan pada Badan Penelitian dan juga Pengembangan dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini telah menggelar rapat kerja perkembangan regulasi perbukuan nasional di Kota Cilegon, Banten, di mana Kemdikbud mendorong pemerintah daerah ini untuk membuat perda terkait perbukuan untuk melindungi karya para pegiat literasi. Dan pemirsa, perda ini juga bagian dari tindak lanjut peraturan dari Kemdikbud RI terkait perbukuan dan juga Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang sistem perbukuan. Nah, di hari ini sudah tepat sekali kedua narasumber kita. Nanti akan bahas tentang regulasi dan juga mungkin apa nih, support dan juga kaitannya dengan FKMPP ini ya, terkait dengan buku ini. Mungkin saya mau ke Pak Cak Nawa dulu ya. Ini bagaimana nih Pak menanggapi instruksi Kemdikbud RI agar Pemda membuat perda pembukuan? Kemudian bagaimana respon Provinsi Banten? Seperti apa Pak? Silakan. Terima kasih. Yang pertama, instruksi ya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu saya belum lihat. Fisiknya saya belum lihat itu ada instruksi atau tidak. Karena kalau ada instruksi itu pasti diarahkan kepada kepala daerah, dalam hari ini adalah Pak Gubernur. Dan sampai dengan saat ini, saya selaku anggota DPRD yang punya kemitraan dengan bidang pendidikan, di mana materi diskusi kita pada siang hari ini masuk di dalamnya, belum mendengarkan itu. Hanya yang kami tahu, beberapa waktu yang lalu, saya selaku koordinator Komisi 5 diundang oleh kawan-kawan dari kementerian untuk menjadi narasumber di kegiatan diskusi di sana, di mana salah satu hal yang kita bahas adalah bagaimana kita mendorong adanya sebuah peraturan daerah terkait dengan sistem perbukuan sebagai amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019. Dalam diskusi tersebut, kami sampaikan kepada kawan-kawan, termasuk Mas Ayib ada pada saat itu, ya, ayo kalau seandainya kita mau dorong di Banten ini ada sebuah peraturan daerah yang khusus bicara tentang sistem perbukuan. Jadi begitu Mbak. Baik, artinya kalau boleh menilai Pak Nawa, ini penting begitu untuk adanya perda tentang buku ini? Penting lah. Banten ini adalah salah satu provinsi yang dikenal di dunia salah satunya oleh karya-karya penduduknya, yaitu melalui buku. Kita kenal misalkan ya, yang sangat terkenal itu ada Kiai Haji Nawawi Al-Banteni ya.
Itu orang mana saja kenal Banten karena gara-gara buku beliau. Artinya karya-karya anak bangsa termasuk di dalamnya adalah karya-karya masyarakat Banten ini memang perlu untuk diberikan perlindungan. Peraturan daerah itu adalah yang pertama adalah tujuannya untuk melindungi. Ketika kita bicara tentang sistem perbukuan, berarti yang kita ingin lindungi yang pertama adalah penulis buku, ya, teman-teman yang punya giat di bidang itu. Yang kedua adalah penerbit, ya, dan berkaitan dengan hak cipta dan lain sebagainya. Jadi ini penting, ada sebuah payung hukum bagi kawan-kawan yang memang selama ini bergelut di bidang literasi, baik itu sekarang itu ada cetak, ada juga yang melalui online dan lain sebagainya. Dan juga ini juga seiring dengan kita harus tumbuh kembangkan di Banten sebagai mana pendahulu-pendahulu kita yang sangat luar biasa, intelektualitasnya itu tinggi, ya, sehingga Banten akan semakin dikenal bukan hanya di lingkup Indonesia tetapi juga di lingkup dunia. Penting perda ini dibuat. Oke, baik. Dan dari DPRD sendiri ini akan terus mendorong regulasi terkait dengan perda tersebut, ya? Jadi gini, terkait dengan penyusunan perda itu ada dua hal. Ya. Bisa melalui eksekutif. Jadi kalau tadi dikatakan ada instruksi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, harusnya ini dari eksekutif sudah mulai mendorong ini. Tapi kan sampai sekarang kan belum ada, ya kan? Berarti kan kalau istilah ada instruksi dari Kementerian Kebudayaan ini kan dalam tanda kutip bisa benar, bisa juga tidak. Ya. Bisa juga perda itu didorong, ya, melalui inisiatif DPRD. Nah, melalui inisiatif DPRD ini bukan berarti yang berinisiasi semuanya adalah anggota dewan. Bisa juga dari masyarakat. Makanya pada saat diskusi di sana dengan kawan-kawan saya sampaikan, ayo kalau memang kawan-kawan mau inisiasi melalui inisiasi DPRD agar ada sebuah peraturan daerah terkait dengan literasi dan lain sebagainya di Banten, ya, ayo monggo saya tunggu kapan mau datang, mau audiensi, kemudian kita rumuskan bareng-bareng yang kemudian nanti kita dorong menjadi salah satu inisiasi atau perda inisiasi dari DPRD. Begitu, Mbak. Terima kasih. Oke, baik. Artinya sudah siap menampung begitu ya, Pak Nawa, ya? Ya kalau anggota dewan ya harus nampung. Kalau nggak mau nampung nggak usah jadi anggota dewan, suruh jadi pengusaha terus jadi apa. Oke. Ya. Baik, terima kasih Pak Nawa. Saya mau ke Kang Aib nih, Pak Nawa, ya. Ini terkait dengan perda yang tadi sudah kita bahas dan juga sudah disinggung oleh Pak Ketua begitu. Seperti apa kemudian dari kawan-kawan FKMPP melihat inisiasi perda ini, dan kemudian mungkin kalau bisa boleh menilai kembali seberapa penting perda ini ada? Yang paling terima kasih ya, maaf, yang paling penting itu sebetulnya hari ini bagian dari kita yang ada di Dewan Terhormat itu sudah bisa merasakan atau berpikir tentang apa yang kita inginkan gitu, yang paling seru kan. Cuma memang saya harus kembaliin ke Banten dan budaya literasi, semuanya itu bergerak, dimana pegiat literasi itu sporadis, masif, itu meningkatkan minat baca sampai pelosok desa. Terus organisasi-organisasi perpustakaan, ADPUSI, Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi, Ikatan Pustakawan juga masih terus punya aktivitas, termasuk tokoh-tokoh literasi yang sudah kita miliki sejak lama beserta daftar prestasinya. Nah dari situ saya sih ngerasa bahwa perda ini akan memaksimalkan semua perjuangan teman-teman yang sudah dilakukan gitu loh. Kayak misalnya hari ini buku di mana penulis akan jadi dilindungi karyanya baik dalam bentuk patennya atau memang diakomodasi sama pemerintah. Banyak keluhan, jadi saya sedang melokalisir, jadi forum itu melokalisir apa sih yang kalian perlukan di perda ini gitu loh. Yang paling berasa di perpustakaan ini ya apa namanya, koleksi yang tidak tepat guna. Jadi kadang-kadang contoh dari perguruan tinggi aja ya, perguruan tinggi, jadi judulnya ini, penerbitnya ini, judulnya manajemen pendidikan, pengarangnya
ini penerbitnya ini begitu itu yang disuruh, yang diminta sama dosen untuk bahan ajar, tapi penerbit menyediakan buku yang judul yang sama tapi penulis dan penerbit yang berbeda, itu kan nggak tepat guna. Terus di desa kadang-kadang perpustakaan desa mengeluh kenapa buku yang datang buku yang nggak seperti kita inginkan, kayak botani atau apa, kok buku-buku malah buku-buku manajemen yang datang kan nggak perlu. Nah, banyak banget mulai dari yang tadi sampai penulis-penulis yang minta diakomodir agar buku-buku bahan ajar di sekolah Banten dari penulis Banten dong. Jadi masing-masing profesi atau masing-masing lembaga yang terhubung di forum yang hari ini saya wakili itu ya coba ngeluarin kegelisahannya masing-masing. Nah, maka itu yang akan kita rekap dan kita coba isi di naskah-naskah yang sedang dibuat sama teman-teman di Perdanya. Oke, Kang Ait, tadi kita sudah dengarkan juga statement dari Pak Ketua terkait dengan ini kita sudah siap menampung, mendorong dan lain sebagainya. Tapi seperti apa kemudian tanggapan dari para penulis Bantennya sendiri? Jangan-jangan ini cuma dari DPRD-nya sudah semangat, tapi para penulisnya tidak semangat. Jadi penulisnya ada tiga yang serius banget. Sebetulnya menurut saya frekuensinya pasti ada yang sama. Gimana caranya supaya buku teman-teman itu bisa laku, dibeli sama teman-teman. Terus patennya juga bisa dilindungi dan pemerintah kota juga mampu ngakomodir bedah-bedah buku yang hasil dari karyanya dia. Jadi memang masih batasan itu sebetulnya keresahan mereka. Dan ini juga serius karena kalau misalnya kita di Banten nggak baca buku penulis-penulis Banten, kita ini malah didatengin, contohnya didatengin penulis dari Bangka Belitung ya, kita harus baca. Kok daerah orang lain yang harus kita baca, padahal banyak banget buku-buku yang udah lahir dari kota-kota sendiri gitu loh. Nah itu saya pikir penulis juga sudah ada dari bagian ini ya, forum komunikasi masyarakat peduli buku. Oke, dari FKMPP itu sendiri ya, Kang Ait ya. Baik, saya mau kembali ke Pak Ketua. Pak Ketua, kalau kita bicara soal mungkin tadi sudah dipaparkan beberapa permasalahan, keluhan dan lain sebagainya dari kawan-kawan FKMPP dan juga kawan-kawan penulis yang ada di Provinsi Banten, urgensi apa Pak kemudian Perda ini untuk terus didorong kemudian dibentuk, urgensinya seperti apa? Apa harus segera mungkin? Jadi gini, kita harus paham bahwa yang namanya peraturan daerah itu adalah ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakatnya. Ketika kita dorong peraturan daerah terkait dengan perbukuan, maka itu adalah bagian daripada kita memberikan perlindungan kepada masyarakat. Di situ yang kita maksud adalah komunitas ya, yang memang selama ini mengharumkan nama Provinsi Banten melalui karya-karya berupa tulisan-tulisan dan lain sebagainya. Sekaligus di dalam perda itu perlindungan di situ juga artinya juga memberikan ruang bagi generasi yang lain, bagi masyarakat yang lain untuk kemudian juga ikut berperan dalam kasanah penulisan ya, dalam kasanah penerbitan, di mana itu semua adalah merupakan, kalau kita bicara terkait dengan budaya, itu adalah budaya yang tertinggi karena itu kan berkaitan dengan keilmuan ya. Jadi kalau ada orang bertanya seberapa urgensinya perda tentang sistem perbukuan, maka jawabannya sederhana. Urgensi tidak ilmu pengetahuan itu. Kalau ilmu pengetahuan itu dianggap urgensi dalam kehidupan, maka perda ini juga sangat urgent ya bagi kita menumbuh kembangkan agar budaya literasi di Banten terus tumbuh, agar kawan-kawan masyarakat Banten itu semakin rajin menulis, membuat karya ilmiah ya, terus juga mengembangkan literasi-literasi yang sudah ditulis sejak zaman dulu, mungkin zaman Kesultanan ya, yang itu nanti juga akan menjadi budaya-budaya unggul yang larinya juga pasti ketika nanti ada sebuah pusat yang kita buat misalkan di Banten Lama ya, itu juga nanti akan menjadikan sebagai wisata ya, tempat pariwisata, keunggulan pariwisata, juga orang untuk belajar ya dan lain sebagainya. Jadi sangat urgent. Jadi menurut hemat saya, pemikiran saya,
Kalau Banten mampu untuk mewujudkan atau membuat peraturan daerah tentang sistem perbukuan, di mana di situ diatur secara detail terkait dengan berbagai macam hal, ada ruang ya bagi masyarakatnya untuk tumbuh dan berkembang, terutama dalam penulisan itu. Juga sekaligus ada semangat bagaimana merawat literasi dari masa lalu ya. Ini akan menjadi sesuatu keunggulan yang luar biasa dan akan menguntungkan bagi Provinsi Banten secara keseluruhan. Jadi sangat penting perda ini untuk segera didorong. Nah, oleh karena itu tantangan saya pada saat acara kemarin masih berlaku itu untuk Mas Ayib ya dan lain sebagainya untuk segera memformulasikan ya, buat surat kepada kami ya untuk diskusi di awal. Di mana dari diskusi tersebut nanti kita menjurus kepada inisiasi DPRD. Saya pikir itu, Mbak. Baik, ini sudah terbuka Kang Aib, ditantang oleh Pak Nawa, ditunggu formulasinya dan juga apa nih yang akan disampaikan begitu. Tadi sudah disinggung juga oleh Pak Ketua terkait dengan ilmu pengetahuan, literasi, sejarah yang ada di Provinsi Banten. Tapi Pak Ketua mungkin sedikit kalau boleh kita melihat semangat literasi di Provinsi Banten sendiri seperti apa sih Pak sekarang? Sudah cukup baik atau seperti apa? Sebenarnya cukup baik ya. Jadi saya melihat itu misalkan dari medsos ya, media sosial. Kebetulan saya juga sering itu melihat Facebook, Instagram dan juga Twitter ya. Saya melihat anak-anak Banten ini cukup bagus ya dalam menyampaikan pikirannya dan sebagainya. Juga sumbernya itu dari mana. Bahkan ada beberapa itu yang di level nasional ya, tulisan-tulisan dia atau tweet-tweet dia di Twitter itu menjadi apa ya? Menjadi salah satu patokan atau barometer ya bagi kawan-kawan untuk mengembangkan diskusi-diskusi yang lain. Ya. Tetapi ketika ditanya bagaimana saya melihat literasi itu dari saya turun ke perpustakaan dan sebagainya, itu saya belum bisa kasih gambaran karena saya belum melakukan itu. Tapi sepintas dari media sosial yang saya lihat cukup bagus, kualitasnya juga cukup bagus, bahkan juga ada yang nulis terkait apa ya, sejarah kampung A, sejarah kampung B, ya ini kan juga hal-hal yang cukup luar biasa. Saya pikir itu, Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Ketua dan juga Kang Aib. Nanti kita akan lanjutkan lagi usai jeda. Kita akan sedikit mengkerucutkan dan juga akan memperdalam kembali terkait dengan kesiapan Provinsi Banten untuk meluncurkan perda tentang buku ini. Tetap bersama kami pemirsa dalam Special Talk Show. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Special Talk Show. Tentunya kita masih membahas membedah perda perbukuan, urgensi dan juga upaya pelindungan pegiat literasi di Provinsi Banten. Masih bersama dengan Pak Nawa, Wakil Ketua DPR Provinsi Banten, dan juga Kang Aib dari Koordinator FKMPP Banten. Begitu. Sebelum kita kembali ke Pak Wakil Ketua, kita mau ke Kang Aib dulu. Kang Aib tadi sudah dipersilahkan untuk memberikan usulan, keluhan dan lain sebagainya. DPR sudah sangat terbuka begitu. Kalau Pak Aib sendiri seperti apa nih melihat keuntungan dari jika perda ini ada, seperti apa membawa angin segar begitu untuk para pegiat buku dan penulis? Ya, pertama sih yang tadi saya sampaikan bahwa ini akan memaksimalkan kegiatan-kegiatan mereka yang sudah terlaksana kan gitu. Berikutnya adalah bahwa perda itu kita anggap mampu menyelesaikan bagian-bagian dari persoalan atau keresahan di tiap-tiap sektor yang terlibat di ekosistemnya, kayak penulis, penerbitan, termasuk perpustakaan atau sastra, budaya, itu semua terlibat. Dari keresahan-keresahan yang sudah kita kumpulkan ini kan akan menjadi satu perda akan mampu menyelesaikan banyak persoalan yang sudah terjadi gitu ya. Dan yang paling penting adalah bahwa ini jadi relevan kenapa kita jadi epicentrum atau jadi tempat yang pantas dicontoh kalau misalnya kita punya perda. Biasanya yang begini-begini ini lahir dari Jakarta.
maka jadi bisa diakomodasi di daerah-daerah lainnya. Tapi saya melihat bahwa sejarah tadi yang sudah disampaikan Bapak dan kegiatan-kegiatan atau IPM yang sudah meningkat, minat baca yang sudah meningkat, ini jadi relevan untuk bisa jadi yang pertama di Indonesia dan bisa dicontoh di daerah-daerah lain yang bisa menggunakan atau mengadopsi perda yang sudah ada pertama di Banten. Kira-kira itu sebetulnya yang paling Dan sangat memungkinkan untuk sangat Provinsi memungkinkan di Banten. Banten hari ini. Oke, terima kasih Kang Ayu. Saya mau kembali ke Pak Nawa. Pak Nawa, jika perda ini sudah ditetapkan di Banten, apa kemudian yang harus dipersiapkan oleh kita? Diulang, Pak. Jika perda ini sudah ditetapkan di Provinsi Banten, apa yang mesti dipersiapkan? Begini, Ditetapkan, kemudian apa ya? kalau sudah ditetapkan ini saya berharap ini beneran nih teman-teman dari komunitas ini ya. Ya, Begini, tadi kan saya sampaikan bahwa perda itu kan berkaitan dengan regulasi. Dan namanya sebuah peraturan daerah itu kan biasanya disebut dengan keputusan politik ya. Jadi ada pasti dalam politik itu ada political will, apa yang kita memang ingin dorong, kan seperti itu Mbak. Nah, regulasi itu selain berikan perlindungan terhadap aktivitas atau komunitas kawan-kawan yang bergelut di situ, juga pasti akan ada misalkan di dalam perda itu pengembangan ya bagi masyarakat ya supaya lebih banyak membudayakan bikin tulisan dan lain sebagainya, atau juga bisa memberikan insentif ya dan lain sebagainya. Jadi bukan hanya sekedar regulasi mengatur ABCD, tapi perda itu nanti juga akan berkaitan dengan kewajiban pemerintah daerah, pemerintah Provinsi Banten untuk berkomitmen mengembangkan ya kan ya budaya ilmiah ya, budaya yang selama ini sudah berkembang di Banten, karena ini juga selaras dengan RPJMD Provinsi Banten. Banten maju, mandiri, berdaya saing, sejahtera ya, berakhlakul karimah. Ini kan lewat mekanisme pendidikan, dan pendidikan itu kan outputnya salah satu kan tulisan, ya kan? Jadi yang ngaturnya itu semua secara keseluruhan. Jadi bukan hanya sekedar melindungi penerbit, melindungi komunitasnya Mas Aye, bukan, tetapi didesain segala macam dalam rangka untuk pengembangan budaya pikir ya di Provinsi Banten, di mana budaya pikir itu bukan hanya sekedar pikiran, tetapi juga didokumentasikan, baik itu dalam bentuk tulisan, dalam bentuk film dan lain sebagainya. Saya pikir itu, Pak. Oke, terima kasih Pak Nawa. Saya mau kembali ke Kang Aib. Ini boleh dikoreksi ya Kang. Dalam perda ini juga disebutkan poin soal perlindungan hak atau karya dari plagiarisme, atau juga menyinggung soal plagiarisme. Apakah ini menjadi konsen Pak Aib dan juga rekan-rekan di FKMPP terkait dengan plagiarisme? Sebetulnya kalau itu mah sudah akan seleksi sendiri sama masyarakat sebetulnya, plagiarisme, bahkan aplikasinya juga udah ada kan. Tapi memang perda ini akan memberikan banyak menyelesaikan dari persoalan, termasuk yang ini ya, akan rendahnya plagiarisme kira-kira. Itu cuma salah satu dari itemnya, bahkan lebih luas lagi dari itu sebetulnya perda. Tidak sekedar sampai di sana. Karena yang paling seru malah bahwa sebetulnya kalau undang-undangnya udah ada itu kan sebetulnya tinggal diberlakukan saja kan Pak ya. Cuma memang cara melakukan aplikasi undang-undang tersebut juga memang harus ada bantuan landasan hukumnya, dan bikin teman-teman bergerak melakukan aktivitas itu juga dipayungi sama hukum, maka perda menjadi alternatif pilihan kita untuk sampai ke sana gitu loh. Oke, apa yang kemudian yang sedang dipersiapkan oleh kawan-kawan FKMPP? Paling sementara ini melokalisir sebuah daftar usulan masalah atau keresahan sampai akhirnya masuk ke dalam sebuah naskah perda yang kita juga kalau misalnya bertemu sama Pak Nawa nanti di sana nggak kosong Pak. Jadi sudah mulai ya, kita lengkapi beberapa naskah atau penyempurnaan lanjutan aja, karena terus berdatangan. Jadi yang tadinya cuma 8 sampai 5 orang secara personal profesi, terus sudah mulai terlibat beberapa organisasi literasi, akhirnya terus bertambah lagi. Oh, ini kapan mau kita tutup nih? Enggak, sebentar deh, kita obrolin dulu deh. Karena kita nggak mau juga mana datang begini doang ke Pak Nawa kan juga nggak seru juga, maka kita sedang lengkapin semua. Ada target untuk selesai terkait dengan rumusan? Selesai Ramadan atau akhir Ramadan kayaknya selesai. Ini didengarkan langsung oleh Pak Nawa. Selesai kita siap langsung
kita jemput Pak, kita tangkap dan kita langsung Oke, langsung bawa diserahkan badannya, kepada ya. Pak Nawa ya. Oke, baik. Dan tadi sudah disebutkan juga oleh Pak Nawa di awal terkait dengan tidak hanya membuat perda saja terkait dengan regulasi, namun juga pengembangannya begitu ya Pak ya. Artinya ini juga sangat penting Pak. Bagaimana kemudian kerjasama nantinya yang akan dibangun dengan kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur, seperti apa nih Pak? Jadi gini, ini kan sebenarnya ketika kita buat perda ini kan bukan hanya mengatur masyarakat, tetapi juga mengatur kewajiban daripada pemerintah. Ketika kita bicara tentang Provinsi Banten, maka di situ adalah pemerintah Provinsi Banten. Ya. Bagaimana kita ya membuat rumusan dan membuat sesuatu yang lebih jelas ya dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 ya dan PP 75 Tahun 2019 yang berkaitan dengan itu dan lebih banyak diisi dengan muatan lokal atau yang kita sebut dengan sering diistilahnya itu kecerdasan lokal ya. Nah, ini yang kita harus lebih gali, kita masukkan di situ ya sehingga ya Banten ini akan terus berkembang itu sesuai dengan akar budayanya. Jadi nggak lost kontak dengan budaya. Jadi kearifan lokal itulah yang harus lebih banyak dimasukkan di dalam peraturan daerah ini. Di samping juga ada tanggung jawab Pemprov. Tanggung jawab Pemprov dari apa ya? Kan kalau ingin mengembangkan tingginya sumber daya manusia kan otomatis juga perlu gelontorkan alokasi anggaran ya dan lain sebagainya. Jadi itu juga harus ada di dalam di dalam perda tersebut ya. Karena kalau itu nggak ada ya kan nggak bisa. Masa ada pemerintah bikin aturan semuanya diserahkan kepada masyarakat? Pemerintah model gimana kan kalau kayak begitu kan? Ya, semuanya itu harus ada. Dan saya berharap kawan-kawan yang kemarin berdiskusi dengan berbagai macam komunitas, karena Mas Ayib ini baru satu di antara sekian banyak komunitas kan ya, itu segera bikin forum grup diskusi ya, bikin kajian sehingga nanti ketemu kami itu naskah akademis yang ditulis oleh beliau-beliau ini sedikit banyak sudah ada, terus kemudian juga legal drafting perdanya juga sudah mulai ada, gitu ya, ketemu kami dan nanti kita kita sempurnakan ya dengan kita minta kepada publik atau masyarakat yang memang ahli dalam pembuatan itu ya untuk penyempurnaan daripada apa yang telah dibuat melalui forum grup diskusi bersama ya oleh kawan-kawan komunitas yang ada di Provinsi Banten. Itu Mbak. Baik, Kang Aib ada tanggapan? FGD dan lain sebagainya? Kita jadi tambah semangat jadinya begitu menjelaskan dengar Pak Nawa sudah mulai ayo dari tadi juga semuanya ayo ya, semuanya ayo. Jadi ya ini cuma perlu kecepatan sama coba bisa sampai gedung DPRD dan menjelaskan semuanya. Saya pikir cuma gitu. Oke, dari poin yang banyak mungkin tadi yang disebutkan tidak hanya dari FKMPP tapi juga dari komunitas yang banyak juga Yang tadi banyak kata Pak juga. Nawa. Apa sih hal yang paling mencuat di kawan-kawan pegiat literasi? Apa? Iya, jadi memang keresahan-keresahan itu masih ada ya. Sebagian sudah terakomodir sama Perda Perpustakaan di Banten, Perda Kearsipan. Tapi memang kesenian atau perbukuan menjadi satu hal yang menarik begitu di dalam undang-undang itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan daerahnya. Nah ini PR amanat dari undang-undang sebetulnya ya, di mana daerah bisa menyesuaikan itu lewat Perda. Itu PR ya sebetulnya. Mau nggak nih pemerintahnya bikin gitu loh. Nah itu yang kita tangkap. Oh iya udah kita bisa lewat sini gitu loh. Kita bisa lewat sini dan kita coba bisa masuk aspirasi kita atau yang kita inginkan lewat situ. Karena memang amanatnya di situ poinnya. Nah yang paling penting adalah bahwa hasil dari semua Perda ini pemerataan koleksi atau bacaan itu bisa tersebar dengan rata. Terus kebudayaan-kebudayaan yang ada di Banten atau di Indonesia ini bisa dikenal di daerah-daerah lain. Terus tulisan-tulisan ini juga ada regulasi di mana tulisan-tulisan bermutu itu yang kita
yang akan lahir selanjutnya gitu loh, bukan tulisan-tulisan yang sederhana dari berbagai sektor. Banyak sih sebetulnya yang bisa ini, tapi yang paling penting lagi adalah kecintaan kita terhadap Banten dan Indonesia bisa juga diserap lewat perda perbukaan tersebut. Oke, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Nawa ya, kearifan lokal dan juga sejarah Provinsi Banten. Oke, saya mau kembali ke Pak Wakil Ketua DPRD. Bagaimana Pak kemudian mekanisme yang harus dilakukan agar perda ini bisa disahkan? Mungkin langkah-langkahnya. Ya, ada inisiasi. Tadi kawan-kawan yang sudah mulai nanti bisa ketemu dengan kami. Mitra komisinya itu Komisi 5. Habis itu Komisi 5 sampaikan ke Pemperda ya, Badan Pembuatan Peraturan Daerah, dikawal terus ya sampai kemudian dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dijadikan perda. Baru kemudian kita sampaikan kepada publik melalui rapat paripurna apa itu namanya, Prolegda ya, program legislasi daerah tahun anggaran ya, dan ini kan kita masuk persidangan kedua, besok ketiga. Akhir tahun itu sudah mulai kita bisa masukkan di situ sebelum akhir tahun ya, di bulan Agustus September itu sudah mulai bisa dimasukkan sebenarnya ya. Baru kemudian di situ ada paripurna, pandangan eksekutif ya, kemudian dipansuskan. Setelah pansus baru kemudian persetujuan bersama dengan gubernur menjadi sebuah peraturan daerah. Itu prosesnya seperti itu, Mbak. Dan kerjaan ini bisa cepat, bisa juga lambat ya. Itu biasanya tergantung dari semangat kita. Cuma saya berharap ya, karena menurut saya ini adalah hal yang bagus ya, yang memberikan juga jaminan kenyamanan bagi dunia akademisi dalam membuat tulisan, buat karya tulis dan lain sebagainya. Bukan hanya mereka dilindungi dari sisi tulisannya, tetapi juga diberikan insentif atau bantuan untuk mengembangkan ya. Kalau ini betul-betul bisa kita lakukan, saya yakin Banten ini bisa menjadi tempatnya apa ya, tempat orang mencari orang pintar itu di Banten nanti. Amin. Tapi bukan dalam artian orang pintar dalam tanda kutip itu, Okay. tapi orang pintar beneran. Karena memang apa ya, memang sumber daya manusianya memang lebih tinggi dibandingkan yang lain. Itu harapan saya selaku wakil dari masyarakat yang saat ini bertugas di DPRD Provinsi Banten. Baik, mengembalikan kejayaan Provinsi Banten sebagai sumber peradaban begitu ya Pak Nawa ya, melalui perda ini. Harus melebihi bila perlu kan, ya. Amin. Melebihi sebagai sumber peradaban ya. Kenapa tidak? Kalau kita semua punya frekuensi yang sama ya, dalam melangkah ke masa depan dengan peran kita yang berbeda-beda, saya yakin Provinsi Banten akan mengalami kejayaan. Bahkan bisa lebih dibandingkan pada masa zaman tersebut. Oke, tentunya diperlukan semangat tadi ya, Semangat. Pak Nawaya tadi sudah disebut disinggung juga di segmen sebelumnya. Saya mau kembali ke Kang Aib. Kang Aib bicara soal perda perlindungan, meskipun memang ini tidak sesederhana kita hanya melindungi penulis, penerbit dan lain sebagainya. Tapi ini kan sudah era digitalisasi. Mungkin banyak orang juga yang sudah mengakses e-book atau mungkin lewat media sosial tadi yang seperti disebutkan oleh Pak Wakil Ketua. Masih perlu? Ini yang paling yang juga bisa kita obrolin ya. Jadi yang sebelumnya memang peredaran buku sudah terlaksana, terus jual beli buku, transaksi atau MOU antara penulis dan penerbit atau hak cipta yang dimiliki sama penulis, ini kan udah terlaksana sebetulnya. Tapi kan selanjutnya ada beberapa persoalan-persoalan kecil yang
itu lagi persoalannya. Maka saya pikir adanya perda yang disesuaikan dari undang-undang untuk bisa hadir di Banten ini kan juga bisa nyelesain yang kecil-kecil itu ya, maksud saya itu selesai dengan sendirinya tuh dari situ. Makanya jadi sangat penting bahwa ada satu aturan main antara kutip ya yang biasa mengelola dunia perbukuan akan berhadapan dengan aturan main yang baru, jadi fair lah jadinya ya. Begitu mereka terus melaksanakan aktivitasnya, terus pelaku-pelaku dan ekosistemnya juga terakomodir, dan manfaatnya juga kembali ke masyarakat gitu. Jadi main baru nih kita, seru nih gitu, dan positif saya pasti ambil. Oke, artinya tidak terbatas dengan buku fisik, ada kertas dan sebagainya, tapi Iya. juga nanti akan Itu mengatur juga akan berkembang digitalisasi. sampai ke sana. Oke. Baik, terima kasih Kang Aib dan Pak Wakil Ketua. Nanti kita akan masih ada satu segmen lagi, kita akan bahas siapa saja kemudian yang akan dan mesti terlibat terkait dengan rancangan Perda ini, dan kemudian apa harapannya dari Perda Perbukaan ini. Tetap bersama kami dalam Spesial Talk Show. Ya, pemirsa, kita masih membahas terkait dengan urgensi membedah Perda Perbukuan dan juga upaya perlindungan pegiat literasi di Provinsi Banten. Tentunya pembahasan kita juga semakin menarik. Bahkan tadi di luar dugaan kalau untuk saya, ternyata dalam Perda ini juga nanti akan dibahas terkait dengan aturan main, digitalisasi dan lain sebagainya, tidak hanya dalam bentuk fisik buku dan juga penerbitan. Masih bareng Pak Wakil Ketua dan juga Kang Aib dari FKMPP Provinsi Banten ya. Ini kita masih bahas soal Perda ini. Mungkin sebelum ke Kang Aib, saya mau kembali ke Pak Wakil Ketua kembali. Pak, tadi disebutkan di segmen sebelumnya terkait dengan era digitalisasi juga nih Pak. Apa mungkin Bapak ada tanggapan juga terkait dengan mungkinkah kemudian Perda Perbukuan ini juga nanti di dalamnya akan mengatur terkait dengan e-book dan digitalisasi literasi? Iya pastilah ya, karena kan sistem penulisan ini kan memang berbeda-beda, berubah-ubah sesuai dengan perubahan zaman. Saat ini kan juga sudah banyak sebenarnya buku-buku yang digital ya, yang kalau kita mau membuka ya, kita harus beli dulu kan ya, lewat apa itu namanya, biasanya pakai apa itu? Busnas. Di Banten di Busnas kalau di sini. Enggak, apa itu apa namanya? Kartu kredit ya. Ya, untuk bisa itu. Nah, tetapi yang perlu dipahamin, penjual ya, buku-buku ini kan tidak selalu otomatis dia penerbit kan ya. Ya. Nah, Perda ini ya untuk lebih banyak melindungi penerbit misalkan, ya penulis dan penerbit ya, jangan sampai nanti ketika dibikin digital ya, ini diperjualbelikan oleh pihak lain tanpa melibatkan mereka. Nah ini bisa masuk misalkan di kategori itu. Bisa juga masuk di bagaimana agar kawan-kawan di Banten ya juga semakin meningkatkan ini kualitas pemahamannya. Sekarang kan sudah mulai apa yang sering disebut dengan 4.0 ya, bahwa semuanya itu era apa digitalisasi dan sebagainya ya, agar kawan-kawan juga bisa ikut masuk ke dalam dunia itu. Itu kan pasar juga ya, itu kan pasar juga yang memang warga Banten, masyarakat Banten perlu mempergunakan sarana itu dalam rangka untuk meningkatkan eksistensinya. Saya pikir itu, Mbak. Oke, artinya sangat luas begitu ya Pak ya, nanti yang akan dibahas. Oke, saya mau ke Kang Aib, mungkin nanti ada tanggapan juga dari Pak Wakil Ketua. Siapakah kemudian yang harus terlibat dalam mendorong pengesahan ini? Mungkin dari kawan-kawan komunitas apa saja nih yang akan digandeng? Komunitas mana saja? Kalau kita merasa bahwa saya harus merawat ekosistemnya, karena begitu Perda ini lahir, ekosistemnya juga harus ada di dalamnya. Maka dia harus terus bergerak ekosistemnya. Dan pelaku-pelaku itulah yang ada, seperti budayawan, penulis, penerbit, guru-guru, dosen, segala ekosistem yang ada di sana itu harus terlibat. Sebetulnya
yang paling banyak dapat merasakan ya pustakawan atau perpustakaan yang ternyata efeknya kita cuma memang melayankan gitu loh, cuma dari proses sekian ekosistem yang ada itu kan numpuknya di perpustakaan dan kita layankan untuk pengguna gitu. Tapi saya pikir beberapa tadi yang saya sebutkan adalah budayawan, penulis atau sastrawan dan penerbit itu semua termasuk guru dan dosen, saya pikir pantas untuk terlibat di pembuatan atau lahirnya perda perbukuan ini. Dari elemen yang tadi disebutkan oleh Kang Aib sudah diajak begitu? Sudah, karena ini tidak ujuk-ujuk hadir di sini ya. Jadi ada beberapa pertemuan-pertemuan juga dengan Bapak di satu session dan 2 pertemuannya tanpa Bapak yang kita sudah terus godok naskah ini sampai sempurna. Yang akan disempurnakan kembali. Oke, amin ya. Amin, segera disempurnakan. Pak Nawa, ada mungkin tanggapan atau mungkin tambahan lain ya? Apa saja kemudian mungkin elemen masyarakat mana lagi kemudian yang bisa dan harus terlibat dari pengesahan ini? Diserahkan urusan kepada ahlinya ya. Oke. Jadi kalau kaitan dengan komunitas yang menggelutin di sini itu ahlinya Mas Ayib CS ya. Jadi biarkan beliau saja ya. Saya tidak mau ikut-ikutan dalam bikin forum grup diskusi ya. Kami hanya lebih banyak sebagai sebagai orang tua. Mereka kita anggap sebagai putra-putri kita. Ketika pekerjaan anak-anak ini nanti diserahkan kepada orang tua, kami tinggal menyempurnakan sedikit dan kemudian itu nanti menjadi sebuah keputusan politik yang kita sebut dengan peraturan daerah. Jadi itu, Mbak. Oke. Baik, saya kembali ke Kang Aib. Selain mungkin kesiapan dari kajian akademis tadi sudah disebutkan, apakah kemudian juga mendorong tenaga pendidik lainnya tingkat sekolah misalnya juga harus mempersiapkan diri untuk perda ini? Mungkin tingkat universitas ya, guru-guru juga sudah ada di dalamnya. Okay. Cuma memang yang aku harus sampaikan bahwa dari semua yang sudah kita buat ya, yang kita rencanakan, yang kita akan sampaikan ke Dewan, bahwa memang pada akhirnya kita perlu selaras atau berpikir bersama di mana Politeknik Lowell akan menentukan ini semuanya. Kalau kan aku melihat ini nggak ada satu hal yang mewah di sini, justru keindahan atau indikator kebahagiaan masyarakat dan IPM masyarakat yang lahir gitu loh. Karena nggak ada, kalau aspal ada nilainya, ini ada nilainya, ini nggak ada, tapi outputnya bagus. Semoga apa yang diharapkan masyarakat itu sampai sama wakilnya gitu, yang sampai sana dan sampai diselesaikan. Oke, aku mengerti banget perasaan rakyatnya gitu. Sampai selesai gitu. Oke, Pak Nawa, ada tanggapan? Ya itu lagi. Udah jelas kan ya, saya tunggu ya kawan-kawan. Kalau minta tolong kita untuk fasilitasi, misalkan bikin forum grup diskusi, kita akan fasilitasi ya. Kita komunikasi lah lewat informal ya, sampai kemudian ini kita dorong di atas meja dalam kegiatan yang formal. Jadi gitu, Mbak. Oke. Saya mau kembali ke Kang Aib. Salah satu poin dari perda ini boleh direvisi atau boleh sedikit koreksi kalau saya salah. Juga membahas soal penyusunan kurikulum muatan lokal. Nah, sejauh ini bagaimana pedoman penyusunan yang sudah terbangun, Kang Aib? Ini ada orangnya lagi nih. Jadi banyak ternyata karya-karya anak Banten ya. Jadi ada BJS yang di dalam tuh. Bahasa Jawa Serang ya. Maka memang muatan lokal akan hadir di tiap-tiap sekolah lewat sini. Buku-buku gurunya, buku-buku gurunya, koleksi dari penulis Bantennya sendiri itu jauh lebih presentasinya jauh lebih hadir ke masyarakat dibanding buku-buku yang ada di level nasional. Maka lebih diprioritaskan artinya karya atau penulis-penulis dari lokal dan bahasa-bahasa lokal atau itu lebih diprioritaskan di daerah masing-masing dan itu akan ada di dalam perdanya. Oke, tengah dibahas juga ya, Kang Aib ya. Baik, kembali ke Pak Nawa. Sejauh seberapa penting kemudian muatan lokal di Provinsi Banten dan juga sekuat apa nih Pak untuk kemudian harus terus didorong di perda ini? Penting lah. Muatan lokal atau kearifan lokal itu sangat penting. Karena itu adalah guidance utama untuk pengembangan peradaban sebuah wilayah. Ya. Karena kalau tidak, itu maka akan tercerabut dari akar budayanya. Makanya yang namanya kearifan lokal ini kita harus betul-betul jaga, kita kembangkan terus.
ada istilah dalam bahasa anak-anak NU itu mukhafadzatul qadimus sholih wahdal jadidul aslah. Memelihara tradisi lama yang baik ya. Dan mengembangkan atau membuat tradisi baru yang jauh lebih baik. Tetapi ini semuanya harus mengakar kepada akar budaya masyarakat. Karena kalau tidak, nah, wassalam ya, wassalam, kita akan mudah dijajah secara digital, kita akan mudah dijajah secara pemikiran, kita akan dijajah dan sebagainya. Kalau kearifan lokal itu sampai hilang ya, menjadi jati diri sebuah bangsa, sebuah daerah. Jadi sangat penting kita harus jaga muatan lokal, dan kita akan sanggup baik apabila nanti perda ini pun juga kemudian bisa memberikan ruang bagi kawan-kawan penulis ya, kawan-kawan yang selama ini bergelut dalam dunia tulisan untuk juga membuat tulisan-tulisan yang berkaitan dengan kearifan lokal Provinsi Banten. Jadi gitu, Mbak. Oke, terima kasih Pak Wakil Ketua. Kembali ke Kang Aib, ini apa ruangnya sudah akan dibuka melalui Perda ini, kemudian seperti apa kemudian potensi dan juga kemampuan dari para penulis Provinsi Banten untuk menulis muatan lokalnya? Sudah mampu apa belum? Udah dibuktikan sebetulnya. Sudah dibuktikan, oke. Jadi beberapa nama harus saya sebutkan, kayak Rahel sebagai guru bahasa Indonesia, terus youtuber juga sudah mulai kontennya melakukan kegiatan-kegiatan yang sifat lokalan gitu loh, tampil. Terus penulis guru-guru juga nyata di MP itu, masyarakat gemar menulis itu, dan guru itu udah sering berkumpul dan mereka punya bukunya masing-masing, perseorangan atau sama-sama gitu. Itu udah lahir, tinggal memang payungnya saja. Ekosistemnya sudah ada, tinggal payung hukumnya yang harus bisa yang ada untuk bisa bikin dia terus melangkah. Gitu. Artinya para penulisnya sudah selesai. Sudah selesai. Oke. Kembali lagi tinggal dirumuskan kembali, kemudian diajukan lagi kepada ke DPRD Provinsi Banten ya untuk didorong pengesahannya kembali. Oke. Pak Nawa, saya mau kembali ke Pak Nawa kembali. Kemudian apa nih Pak dari Perda yang dirancang, kemudian juga terkait dengan urgensi buku ini? Tadi sudah disebutkan dari IPN dan lain sebagainya. Kemudian apa nih Pak dampaknya kemudian di sektor pendidikan kita khususnya di Provinsi Banten? Jadi salah satu output pendidikan itu kan adalah semakin mandirinya siswa-siswa ya. Siswa-siswa itu mandiri. Kalau mandiri itu artinya kan dia juga mampu ya untuk membuat karya-karya tersendiri ya. Karena kan kalau kita mau pahamin tentang teori pendidikan itu kan yang disebut dengan pendidikan adalah bukan hanya sekedar mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga mentransfer nilai-nilai ya, nilai perjuangan, nilai kegigihan dan lain sebagainya. Dan pendidikan itu akan berhasil apabila outputnya itu adalah manusia yang mandiri, yang mampu untuk hidup sendiri, jadi tidak terlalu minta bantuan dari pihak luar ya. Itu adalah output. Dan output yang semacam ini Mbak ya, ini biasanya akan bisa didapat apabila anak itu baca literasinya banyak. Nggak bisa cuma cukup 1-2 literasinya banyak. Dan peraturan daerah ini kan juga berkaitan agar masyarakat di Banten, terutama penulis ya, literasi di Banten itu semakin banyak dikumpulkan ya, yang kemudian juga bisa ditransfer ya menjadi menjadi pengetahuan ya bagi siswa-siswa kita di sekolah-sekolah. Jadi gitu Mbak. Oke. Terima kasih Pak Nawa. Saya mau kembali ke Kang Aib. Bagaimana kebutuhan perbukuan di Provinsi Banten nih? Lebih ke arah apa mungkin? Bisa genre atau mungkin kebutuhan perbukuan di mungkin salah satu wilayah di Provinsi Banten, kalau boleh kita bandingkan Tangerang Raya misalkan dengan selatan ini kan berbeda. Saya kadang-kadang suka ngeliat gedung-gedung di sini nih Kak Dea nih, gedung-gedung yang orang-orang langsung belajar bikin pembangunan lewat arsiteknya, tanpa harus bilang budayawan atau
seniman, biar fungsi dari gedungnya itu digunakan semua, tepat guna semua. Maka kalau udah arsiteknya sendiri bikin, kadang ada gedung-gedung yang nggak kepake akhirnya. Nah, dari sini pengadaan koleksi itu yang pertama memang saya ngelihat kalau digital itu penggunanya memang kita ada di zaman 4.0, tapi presentasinya ada di orang-orang yang sudah mapan sampai pada buku-buku digital, baik dari keluarganya, dari ininya, dia sampai akhirnya kalau lihat statistiknya dia ada di perguruan tinggi, dosen dan mahasiswa. Terus saya lihat di Banten, Serang sini sama Tangerang sana, memang 4.0 ada di sana, kolektor digital. Tapi di sini faktanya kita bicara digital cuma beberapa orang aja yang mampu menikmati. Maka pasti penting buku fisik. Nah, pengadaan yang biasa dilakukan perpus-perpus perguruan tinggi itu berdasarkan bahan ajar, sekolah juga bahan ajar, yang muatan lokal tadi yang bisa didistribusi dari guru-guru yang menulis. Nah, kalau di pemerintahan ini pengadaannya justru nggak sekedar buku apa yang harus dibeli dinas perpustakaan kota, provinsi, kabupaten. Nah, itu bisa ada aturannya di mana nggak cuma dengar keinginan pemustaka yang sering hadir, tapi juga bisa lihat profilnya. Kalau udah lihat profil sama demografinya, oh ternyata buku di tiap-tiap daerah ini nih, gitu loh. Kelihatan buku yang harus hadir. Di situ pemetaan koleksi ya, yang harus kita kejar di situ. Jadi tepat guna koleksinya. Oke. Ya, terima kasih Kang Aib. Ini luar biasa sekali ya, meskipun memang ada beberapa poin penting yang barangkali belum dibahas, namun kita harus berpisah karena mungkin waktu juga. Terima kasih Kang Aib dan juga Pak Nawa sudah memberikan sedikit pengetahuan kita terkait dengan urgensi Perda Perbukuan di Provinsi Banten. Terakhir mungkin closing statement dan juga harapan melalui Perda Perbukuan ini. Mungkin dari Pak Nawa dulu, silakan Pak. Jadi saya berharap ya, Perda ini segera bisa dimulai. Jadi berharap banyak kepada kawan-kawan dari komunitasnya Mas Aib ya, untuk segera follow upin ya apa yang kita sudah pernah bicarakan secara bersama-sama. Harapan yang lain adalah banyaknya masyarakat Banten yang mampu mendokumentasikan pikiran-pikirannya, mendokumentasikan kegiatan-kegiatannya, karena itu semua nanti akan menjadi literasi bagi Provinsi Banten dan akan menjadi sebuah kasanah pembelajaran yang sangat luar biasa. Saya pikir itu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Nawa. Kang Aib, silakan closing statement dan harapannya. Iya, selain bergairahnya atau klaim bahwa bunuh diri kalau berbisnis toko buku di Serang tuh ya, semoga bergeser tuh pikiran itu tuh. Kedua juga saya berharap ini pikiran yang selaras seirama, di mana masyarakatnya memerlukan sesuatu tapi dan dirasa sama wakilnya yang ada di legislatif, dan akhirnya bisa sampai pada tujuan bersama ya. Dan saya berharap betul bahwa ini harus sampai pada lahirnya Perda Perbukuan yang kita inginkan bersama. Cukup? Cukup. Oke, terima kasih sekali lagi Kang Aib. Terima kasih Pak Nawa Said Dimyati, Wakil Ketua DPR Provinsi Banten. Terima kasih Kang Aib Rohadi, Koordinator Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Perbukuan atau FKMPP 2 ya P-nya, Provinsi Banten. Dan kita berharap bahwa Perda Perbukuan ini akan segera dirumuskan, ada FGD, ada kajian akademisnya, kemudian diserahkan kepada DPRD dan juga akan segera disahkan menjadi Perda. Dan tadi manfaatnya adalah meningkat IPM dan juga pendidikan sumber daya manusia di Provinsi Banten. Pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Nanti kita akan kembali lagi tentunya dalam special talk show edisi lainnya dan juga tema-tema yang lain yang lebih menarik lagi. Akhir kata, saya Dea Lintaungi beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.